sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan, betul, pertahanan rakyat semesta atau disingkat Sistem Angkatan. Ya. Jadi TNI ini singkatannya. Oke. TNI sebagai kekuatan apa? Kekuatan utama. Iya, betul ya. TNI sebagai kekuatan utama. Rakyat sebagai kekuatan oke, pendukung. Oke, ini jadi bukan hanya TNI saja, tapi kita sebagai rakyat juga ikut punya tugas untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Oke? Oke, baik. Itu dia di pasal 30 itu ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi yang belum dipahami atau mau ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Seperti contoh seperti yang ingin mereka di Indonesia seperti OPM dan GAM itu Pak, salah satu faktor suatu kerja OPM itu ingin merdeka di Indonesia itu termasuk salah satu penyebab faktor mereka ingin merdeka itu apa? Maksudnya kekurangan dari pemerintah atau kekurangan kepuasan hati mereka terhadap pemerintah Indonesia atau apa Pak? Oke, jadi teman nanya, misalnya OPM tadi ya, apa alasannya ingin pisah dari Indonesia gitu ya? Nah, yang Bapak pahami, jadi sebetulnya sudah lama ini organisasi OPM orang Papua, tapi nggak semua ya, ingat, nggak semua orang Papua ingin gabung ke OPM, ingin pisah dari Indonesia, nggak semua. Banyak juga orang Papua yang memang tetap menjadi Indonesia. Nah, tetapi di tadi ada kepentingan politik yang tadi ya. Nah, alasan mereka kenapa ingin pisah dari Indonesia, salah satunya mereka menganggap Papua itu kaya. Di sana ada tambang emas. Nah, jadi selama ini Papua menganggap kita punya tambang emas, tapi kita kok masih miskin. Nah itu, apa salahnya ini kita kuasai? Kita pisah dari Indonesia. Toh selama ini emas kita dikuras Indonesia, tapi kita tidak kedapatan. Harusnya kita sudah lebih maju, kata mereka. Nah itu, oke. Jadi ada kepentingan politik ingin menguasai kekayaan alamnya sendiri itu. Nah, tapi yang jadi masalah tidak semua yang setuju, hanya sekelompok OPM ini. Ya kalau dihitung nggak ada setengah jumlah masyarakat Papua sebetulnya itu, hanya kelompok kecil aja ya. Nah, oke. Itu aja alasannya satu ingin mereka menganggap Papua kaya, ingin menguasai kekayaan itu. Jadi mungkin mereka juga punya sakit hati kepada pemerintah Indonesia selama ini. Merasa dianaktirikan. Iya, merasa dianaktirikan, betul. Kita punya tambang emas, tapi kita kok masih miskin. Jadi adalah kelompok kecil OPM tadi. Oke? Saya paham ya? Itu alasan paling utamanya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita diskusi nanti? Silakan. Dalam hal ekonomi, pemerintah berusaha mengatasi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Seperti apa Pak kemiskinan ekstrim itu? Oke, baik. Tadi ada bidang ekonomi tadi. Ada tadi baca? Jadi pernah nggak dengan kemiskinan ekstrim? Belum ya? Pernah. Di televisi selalu itu angka kemiskinan ekstrim ingin diturunkan. Oke. Jadi gini, kalau sudah dikatakan kemiskinan ekstrim, itu memang misalnya keluarga yang memang sudah betul-betul di bawah garis kemiskinan, sudah miskin tapi masih di bawah lagi, gitu, ya. Dan itu masih ada di Indonesia. Angkanya kalau nggak salah 7% seluruh Indonesia. Kalau dijumlahkan ke dalam jumlah kakak paling sekitar 1000 sekian kakak gitu ya. Jadi angka kemiskinan ekstrim itu, ya. Kemiskinan yang memang sudah sangat sangat akut lah, istilahnya sangat darurat ya. Contoh, dia tidak punya tempat tinggal yang layak, dia tidak punya pekerjaan
jalan yang menetap, Keluarga. ya kan? Nah, kemudian apalagi untuk makan pun sudah syukur gitu ya. Nah, beda dengan kemiskinan biasa. Biasanya mungkin kemiskinan